orang buruk. Kenapa engkau ada di penjara? Baru diceritakan oleh Nabi Yusuf. Bahwa aku difitnah, begini. Lalu raja mengatakan, kalau begitu, akan aku hadirkan semua orang yang pernah mendolimimu dan memfitnahmu, kita akan adakan pengadilan. Akan kita adili ulang supaya namamu bersih, dan supaya terlihat siapa yang benar dan yang salah. Bikin pengadilan. Dan ketika diadili, terbukti Nabi Yusuf tidak bersalah. Kala itu maka raja mengatakan, mulai saat ini Yusuf, silahkan engkau yang tentukan hukumannya untuk mereka. Berikan hukuman pada mereka satu persatu. Maju Nabi Yusuf, dan kala itu Nabi Yusuf mengatakan, kalian semuanya bebas. Nih, sifat maaf Nabi Yusuf yang kedua, yang terlihat luar biasa. Bebas. Raja kaget. Ini udah dikasih kesempatan untuk bisa memberikan hukuman, malah memaafkan. Makinlah raja ini simpati dengan Nabi Yusuf. Maka barulah ditanya bagaimana tentang mimpi, disampaikan yang sama ya tentang tafsiran mimpinya. Maka raja mengatakan, kalau begitu sekarang ini untuk menghadapi 14 tahun ke depan engkau aku angkat menjadi pejabat. Cuman engkau mau jadi apa? Kata Nabi Yusuf, beliau minta jadi apa? Perdana Menteri. Enggak minta jadi bendahara, Perdana Menteri. Kenapa? Sebagai rasa tanggung jawab. Aku yang menakwilkan mimpimu, aku yang menafsirkan mimpimu. Kalau ini ternyata benar, maka biarkan aku menjalankan amanah ini. Dan kalau ternyata salah, juga biarkan aku bertanggung jawab dengan ini. Maka akhirnya diberikan kepada raja. Diberikan kepada Nabi Yusuf. Kau jadi Perdana Menteri. Atur negara ini 14 tahun ke depan. 7 tahun berlalu panen raya, Nabi Yusuf meminta rakyat Mesir kala itu menabung 2/3. Jadi ini teori strateginya Nabi Yusuf. Tidak diminta nabung setengah, enggak. Padahal nanti kan 7 tahun kan, harusnya kan setengah aja cukup. Tapi oleh Nabi Yusuf enggak. 2/3. Selama panen raya yang nanti jumlahnya ini besar sekali, kalian gunakan 1/3 saja. 2/3 store ke negara, tabung. Selesai tahun ke-7, semua menunggu apakah betul tahun ke-8 paceklik. Ternyata masuk tahun ke-8, betul paceklik. Mesir aman, gak ada masalah. Tabungan banyak. Tahun ke-9 aman, tahun ke-10 aman, tahun ke-11 baru. Mesirnya aman, negara sekitar paceklik ini merenggut nyawa. Banyak mati, karena gak ada apa-apa. Maka Nabi Yusuf kala itu menyampaikan, kalau hanya yang kita tabung untuk rakyat kita, sisa. Karena kita tabungnya 2/3. Nah, 2/3 ini dulu aku tabung karena aku ingin Mesir, rakyat Mesir membantu daerah sekitar. Supaya ini nggak pada mati. Disetujui oleh raja. Mulia ini, silahkan. Maka disebarlah ya, undangan, bahasa kita sekarang didata. Kalau kalau bantuan pemerintah berapa? Bansos ya, ada bansos. Didata. Sana. Coba didata tuh. Daerah Afrika Barat didata. Termasuk diantara yang didata Palestina. Dan Nabi Yusuf tahu bahwa ayah dan kakak-kakaknya semua ada di sana kan. Termasuk yang didata. Ambil datanya. Memang sengaja Nabi Yusuf juga mau melihat. Kita lihat siapa yang data. Karena yang diceritakan oleh Allah di sini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kedatangan saudara-saudaranya di musim paceklik itu kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf tadi sejarahnya membagikan apa yang ditabung. Udah tahu, ini jadwalnya hari ini, masuklah ini. Dilihat oleh Nabi Yusuf. Kok yang masuk cuma 10. Dan mereka nggak tahu kalau itu adalah Yusuf, adiknya yang dulu dibuang. Panggil satu-satu, dari mana. Mereka datang. Wahai Raja, saya dari Palestina mewakili ayah saya. Kami 10 ini di sini untuk bisa mengambil jatah yang harus kami ambil. Nabi Yusuf mengatakan, ayahmu kenapa tidak datang? Ayah kami sudah tua. Ayahmu hanya punya anak 10 ini? Oh tidak, masih ada adik kami yang tidak kami bawa. Padahal Nabi Yusuf ingin jumpa dengan Benyamin, adiknya. Berarti yang tidak dibawa siapa? Benyamin. Wah, kalau nggak dibawa. Tapi Nabi Yusuf ingin ketemu dengan adiknya, rindu. Maka dipanggil lagi, setelah selesai mau pulang dipanggil 10 Bani Israel ini.
Ya, Nabi Yusuf juga Bani Israel, tapi kakak-kakaknya dipanggil. Kata Nabi Yusuf, aku sungguh melihat bagaimana perangaimu yang luar biasa, api elok, akhlakmu baik. Ya. Mereka mengatakan, wajar kami baik, bapak kami Nabi. Bapaknya Nabi sombong. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, tapi aku juga penasaran dengan adikmu ini, karena aku melihat ini 10 permata. Bagaimana nanti dengan yang satu? Bolehkah kau bawa ke sini? Dengan imbalan engkau akan aku berikan lagi bansos yang jumlahnya sama. Dan ini bisa kau gunakan untuk menghadapi berapa tahun ke depan paceklik yang kita belum tahu sampai kapan. Wah, tertarik ini. Ya, 10 anak Nabi Yakub ini tertarik. Oke juga ini, nggak apa-apalah balik lagi. Walaupun itu baliknya bukan cuman balik dari pasar minggu ke Tanah Abang, Pak ya. Bukan, jangan dibayangin begitu, baliknya cuma pasar minggu Tanah Abang, enggak. Mesir, Al-Fayyumi, daerahnya itu, ya, menuju ke Palestina. Dari Al-Fayyumi ke Palestina itu, kalau naik bis non-stop, mungkin kurang lebih naik bis ini ya, non-stop, itu mungkin kurang lebih 20 jam. Non-stop. Ya. Kalau naik onta berarti kurang lebih 20 hari. Bolak-balik 20 hari. Cuman karena memang paceklik membutuhkan. Bawa sampai ke sana, sampai di rumah mereka cerita kepada Nabi Yakub, wahai ayah, sungguh raja, maksudnya raja ini perdana menteri gitu ya, yang memerintah Mesir luar biasa, bijaksana, dermawan. Nabi Yakub hanya mengatakan alhamdulillah, rizkum minallah. Dan dia ingin menjanjikan untuk memberikan lagi kepada kita dengan jumlah yang sama. Dan ini bisa untuk sekian tahun, wahai ayah. Alhamdulillah. Tapi syaratnya kami harus bawa adik kami Benyamin. Kata Nabi Yakub, enggak, kalau ini enggak. Saya udah kehilangan 1 anak. Oh, ini tinggal sisa 1 ini. Kalau ini hilang lagi juga. Apalagi ini ada beberapa riwayat yang menyampaikan Rachel tidak lama setelah lahirnya Benyamin menikah. Jadi ketahuan kan cintanya. Maka kalau ditanya kenapa Nabi Yakub begitu cinta dengan Nabi Yusuf, karena dari istri yang paling dicinta dan setelah itu nggak lama menikah. Setelah melahirkan anak keduanya. Makanya mungkin kalau tidak meninggal mungkin masih ada lagi cerita anak berikutnya. Cuma takdir Allah, Bani Israel 12. Enggak, kata Nabi Yakub kali ini enggak. Ayahnya, anak-anaknya mencoba membujuk, tapi ayah, kami akan jaga. Ini tidak akan terjadi lagi seperti apa yang terjadi pada adik kami Yusuf. Enggak, kami akan jaga semaksimal mungkin. Ini karena disinilah kehidupan kita. Kita nggak tahu paceklik sampai kapan. Dibujuk. Akhirnya Nabi Yakub, ya baiklah kalau begitu, tapi hati-hati. Betul-betul hati-hati kamu masuk ke Mesir, jangan bikin perkara, jangan bikin ini, jangan ini. Jaga diri dan jaga adik. Baik, siap. Jalan mereka. Betul-betul dijaga Benyamin. Nabi Yusuf sudah menunggu di sana. Begitu ngelihat, oh datang. Nah betul, 11. Udah hafal kan muka yang 10 udah hafal. Yang 1, ini berarti adik saya. Dipanggil oleh Nabi Yusuf. Ketika yang lain pada sibuk ngambil bansos, Benyamin dipanggil. Aku kakak. Yusuf, Yusuf. Jangan di sini, ntar ketahuan. Biarin, saya sudah siapkan strategi. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran ya, dengan detil. Saya sudah siapkan. Udah kamu ikut aja pokoknya. Ya. Tinggal beberapa orang di sini, ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat 20 orang dalam ruangan itu. Tiba-tiba sirine bunyi. Tapi nggak ada dalam tafsir sirine, nggak ada. Pemberitahuan gitu bahwa stempel kerajaan hilang. Dan ini pasti ada yang mencuri. Langsung pintu ditutup. Lalu prajurit-prajurit minta izin mau diperiksa. Dan hukuman bagi yang ada dan ketahuan mencuri, maka dia akan diberikan hukuman yang setimpal. Nabi Yusuf mengatakan, silakan periksa. Diperiksa yang bukan Bani Israel. Sampai tinggal sisa 11. Begitu tinggal sisa 11 kan pasti yang ada di sini kan. Maka kakak pertamanya Ridwan berdiri. Mustahil kami yang mencuri, mustahil. Kami orang baik, ayah kami nabi. Bagaimana kami mencuri? Nggak mungkin. Oh, terus. Nabi Yusuf hanya diam. Lalu pimpinan tentara bilang, nggak ada, pokoknya diperiksa. Maka diperiksa. Dari anak pertama diperiksa. Nggak ada. Nggak juri kan. Disuruh keluar nggak mau, saya akan tunggu adik saya semuanya. Kami akan tidak keluar dari sini kecuali 11. Oke,
Periksa anak kedua nggak ada, ketiga, keempat, sampai ke 10 nggak ada. Begitu sampai di Benyamin, ini dia pencurinya. Begitu melihat kakak-kakaknya yang lain ternyata Benyamin yang mencuri, langsung di antara mereka ngomong, oh kalau dia yang mencuri wajar, kakaknya dulu juga pencuri. Baru dijelaskan, mohon maaf ini raja, kami ini 4 ibu. Ini yang sini ini 1 ibu, yang ini 1 ini. Namanya itu kakaknya dulu juga mencuri. Nabi Yusuf melihat itu diam aja. Memang itulah. Jadi kalau kami tadi mengatakan kami anak baik, kami dari 3 ibu yang baik-baik, dia memang enggak. Pergi. Cuman begitu mereka keluar dan ternyata Benyamin didiamkan, dalam pikiran mereka akan dihukum di istana. Mereka bingung mau pulang. Bagaimana mau pulang? Udah janji sama ayahnya kalau ini harus dijaga. Mustahil kita kalau pulang tanpa apa-apa, ini mustahil. Maka supaya tidak kita disalahkan maksimal, walaupun kalau kita mau bilang dia mencuri, nggak pasti, nggak percaya Benyamin mencuri. Mereka sendiri juga nggak percaya Benyamin mencuri, tapi buktinya begitu. Maka akhirnya tinggallah kakak nomor 1-nya ini, ya, Ribon, ya, dia tinggal di situ ya, untuk memata-matai kira-kira apa yang terjadi. Apakah benar begini? Yang 9 suruh pulang, kamu pulang, biar saya di sini. Akhirnya pulanglah yang 9 ini. Begitu sampai di Palestina menyampaikan kejadian itu kepada Nabi Yakub, wah sedih luar biasa. Sampai Nabi Yakub buta. Bahkan ketika buta itu kembali teringat dengan Yusuf, nyebut Yusuf, sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan kan. Akhirnya anak-anak yang lain marah juga. Ya kamu sudah lama, sekian lama masih nyebut Yusuf saja. Kalau begini kamu bisa celaka. Udah jangan diingat-ingat lagi. Udah bismillah, kami akan berusaha untuk mengambil Benyamin. Ya, Nabi Yakub hanya mengatakan hanya sabarku yang menjadi penolong. Terus akhirnya ini berangkat lagi nih nyari yang 9. Dan Nabi Yusuf udah tahu mereka pasti akan kumpul mereka lagi di Mesir. Lalu mereka sepakat, kita temui aja lah raja. Raja itu baik kok. Mungkin kita bisa sampaikan supaya nanti diadili dengan seadil-adilnya. Masuklah mereka untuk minta jumpa sama Nabi Yusuf. Dan diterima oleh Nabi Yusuf. Ditanyakan, mau apa? Kami ingin mengambil adikku. Kata Nabi Yusuf, itu juga adikku. Oh, kaget. Maksudnya, aku Yusuf. Yusuf, maafkan kami Yusuf. Gitulah. Nabi Yusuf memaafkan. Ini pengabadian pemaafan Nabi Yusuf dalam Al-Quran yang udah yang keberapa berarti? Ketiga. Dimaafkan semua kalian, aku maafkan. Kalian saudara. Wah, tobat di situ, tobatnya Bani Israel. Ini diantara Allah kisahkan Bani Israel baik di sini. Karena ketika Allah menceritakan di Al-Quran itu ada Bani Israel dan ada kisah tentang Yahudi. Nyebutnya dengan kalimat. Tapi kalau Yahudi nggak, selalu buruk. Balik ke cerita tadi. Akhirnya Nabi Yusuf meminta agar semua saudaranya, karena ini musim paceklik masih panjang. Masih ada 3 tahun lagi. Lalu meminta kepada saudaranya, ambil ayah. Ambil semua keluarga, bawa kemari. Biar tinggal di Mesir. Disetujui. Akhirnya mereka pulang memboyong semuanya. Keluarga Nabi Yakub ini ke Mesir. Inilah dia hijrah pertama Bani Israel ke Mesir. Hijrah ke Mesir, semuanya tinggal di Mesir. Dan Nabi Yakub ketika sudah pindah ke Mesir bersama dengan anak-anaknya ini hidup di tempat yang istimewa. Karena memang yang membawa datang ke situ adalah Perdana Menteri. Kasih satu tempat di daerah Al-Fayyumi awal. Di pinggir sungai dengan suasana yang pas, baik, apa segala macam. Coba Nabi Yusuf berpesan, ya, bahwa mereka itu di sana orang asing, pendatang. Tidak boleh mengandalkan dengan apa yang dimiliki dari apa yang ada pada Nabi Yusuf. Enggak, kalian harus mampu menjadi orang yang berkualitas. Pesannya Nabi, banyak pesannya Nabi Yusuf. Kalian harus menjadi orang yang baik, kalian harus menjadi orang yang berkualitas, kalian harus menjadi suri tauladan, kalian harus tetap bersatu. Banyak, walaupun tidak disebut dalam Al-Quran. Ya, dalam beberapa kisah-kisah Israiliyat disampaikan. Dan di antara mereka disampaikan. Bahkan sampai Nabi Yusuf mengatakan, kita datang bersama dan kita akan keluar bersama. Maka nanti ada kisah ketika Nabi Musa alaihissalam ingin keluar dari Mesir membawa Bani Israel, ada kesulitan. Dan akhirnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diingatkan kembali gitu kan,
tentang wasiat ini karena memang minta masuk bersama, keluar bersama. Ya. Akhirnya mereka mencoba mencari di mana makam Nabi Yusuf untuk dibawa juga tulang belulangnya bersama. Banyak yang disampaikan oleh wasiat harus begini. Akhirnya itu dipatuhi oleh Bani Israel. Hiduplah mereka dalam semua kebaikan. Orangnya baik, ya, akhlaknya baik, kerjanya baik. Maka di antara mereka ada yang jadi saudagar, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi, pokoknya bersama dengan itu mereka juga menjadi orang yang sukses. Nih, rata-rata di satu daerah itu kan yang persentase suksesnya lebih banyak yang pendatang, iya nggak? Iya apa enggak? Iya nggak? Kalau pendatang, ini sunnahnya Bani Israel begitu. Ya kan? Pendatang. Dia pendatang, Yusuf mengatakan, jangan kalian leha-leha, ini bukan tanah kalian, kalian nggak punya apa-apa. Kalau kalian leha-leha, selesai. Maka kalian harus bekerja keras. Dan itu yang dilaksanakan Bani Israel. Nabi Yusuf meninggal, aman. Kenapa? Karena mereka sudah mampu untuk bisa menjadi orang yang baik. Jadi mereka tetap masih bisa menjadi ini, menjadi itu. Cuman perkaranya ketika Nabi Yusuf meninggal, Bani Israel tetap kuat. Nah ini ketika rajanya dari dinasti Heksos ini meninggal, digantikan anaknya, tidak sekuat ayahnya. Mulai dirongrong oleh Fir'aun yang kala itu ada di selatan. Lalu yang ini mati, ganti lagi dengan anak berikutnya, dan ini makin lemah lagi. Disinilah dia Fir'aun berhasil mengumpulkan kekuatan, menyerang Mesir. Dan kala itu Fir'aun berhasil. Di saat berhasil, semua keturunan Heksos dibunuh. Yang dimiliki menjadi harta rampasan. Dan Bani Israel kala itu, yang kala Heksos ada itu berada di samping Heksos, maka di saat Heksos itu kalah, dinasti Heksos ini kalah, Bani Israel menjadi budak. Inilah dia perbudakan pertama dalam sejarah Bani Israel. Oleh Fir'aun pada masa itu tidak dibunuh Bani Israel. Tidak seperti dinasti Heksos. Dibunuh semuanya. Bani Israel tidak. Kenapa? Karena Fir'aun tahu ini Bani Israel ini sukunya berkualitas. Bisa dimanfaatkan. Dan kalau dimanfaatkan akan bisa membuat Fir'aun agak sedikit bisa mempercepatlah segala keinginan pembangunan apa-apa. Karena di sana ada insinyurnya, di sana ada ininya. Tapi bersamaan dengan itu, Fir'aun ini juga ketakutan. Ini mereka ini memang budak statusnya, dia akan terus di bawah komando saya. Tapi masalahnya di antara mereka ada yang pernah dulu mantan jenderal, mantan saudagar, mantan ini. Wah, ini bisa menjadi singa tidur. Selalu difikirkan, tapi hanya difikirkan. Mati Firaun yang ini, ganti Firaun anaknya, mewarisi pikiran itu juga. Sampai berikutnya, dan jatuh pada Firaun yang dia bermimpi. Apa mimpinya? Ada cahaya dari kampungnya Bani Israel ini, masuk ke istana Firaun. Maka dikumpulkanlah semua penasehat-penasehat Firaun kala itu untuk ditanya. Apa tafsiran mimpi saya ini kira-kira? Sepakat seolah mereka mengatakan bahwa kekuasaan di istana ini akan diambil alih oleh Bani Israel. Takut. Padahal ini yang sudah ditakuti oleh nenek moyang dia juga kan. Maka kala itu Firaun pada masa itu langsung memerintahkan untuk ada keluar bukan kepres tapi kefir. Keputusan Firaun. Dia keluarkan kefir. Ini di zamannya Ramses. Firaun Ramses. Karena Firaun itu bukan nama orang ya Pak ya. Bukan nama. Firaun itu nama sebutan untuk raja. Kalau di tempat kita raja. Kalau di Romawi kaisar. Ya, kalau di Persia Kisra. Kalau di Mesir Firaun. Kalau yang tadi yang bersama dengan itu Heksos. Itu nama sebutan untuk pemimpin gitu. Ya, sultan kalau di Islam. Nah, Firaun ini. Firaun pada masa Ramses ini dia langsung keluarkan kefir, ya, keputusan Firaun, bukan kepres, kefir. Apa dia putusannya? Bunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Ya.
Mau benar, bunuh, yes. Lahir bunuh, lahir. Karena kafir ini, ya, keputusan Firaun ini, yang mengakibatkan jumlah lelaki Bani Israel menurun drastis. Karena yang baru lahir dibunuh, yang udah tua mati. Lah, bunuh, mati, bunuh, mati. Tinggal tersisa 30%. Begitu laki-laki tinggal tersisa 30%, yang justru ketakutan adalah bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini bangsa aslinya Firaun. Firaun itu dari bangsa Kipti. Yang satu suku lah dengan Firaun. Lalu kala itu mereka yang ketakutan. Oh, ini kalau habis nih Bani Israel, siapa yang jadi budak kita? Ini kalau habis Bani Israel lama-lama kita juga nanti yang dijadiin budak sama Firaun. Selain kita susah nggak bisa punya budak untuk mengerjakan apa yang kita inginkan, nanti ujungnya kita yang sudah jadi budak. Maka coba kita ketemu Firaun. Akhirnya ketemulah ini melalui paguyuban Kipti. Datang kepada Firaun. Dia bilang, Firaun, nih kalau umpama nanti Bani Israel habis laki-lakinya, yang rugi juga kita. Belum tentu apa yang kamu mimpikan itu terjadi, mereka merebut kekuasaanmu, karena kekuasaanmu begitu besar. Bagaimana ini budak-budak yang sudah sekian lama jadi budak kok mampu untuk bisa merebut kekuasaan? Mustahil, Firaun. Cuman masalahnya kalau ini terus kamu lakukan, kita yang rugi. Ya, ini sesepuh-sesepuhnya Kipti datang, akhirnya Firaun ikut. Baik kalau begitu. Tapi tetap saya tidak akan memberikan mereka celah. Akhirnya diganti peraturannya. Yang tadinya tiap tahun dibunuh, sekarang digilir. Dibikin peraturan ganjil genap. Ya. Ganjil bunuh, genap hidup. Ganjil bunuh, genap hidup. Ganjil bunuh tergantung tahun mana. Lahirlah kakak Nabi Musa yang bernama Harun. Harun lahir di tahun yang tidak ada perintah membunuh. Hanya ada yang tanya, kenapa Ustaz? Nabi Harun dengan Nabi Musa ini kan lahir berdekatan. Ya, tapi kenapa kok yang satu dibunuh ceritanya, yang satu tidak dibunuh? Karena Nabi Harun kala itu ketika ibunda Nabi Musa, Yukabat namanya, melahirkan. Jadi Yukabat ini keluarga Imron, ya, keluarga ayah ibunya Nabi Musa. Nama bapaknya Imron, nama ibunya Yukabat. Bukan Imron dalam surah Ali Imron lain, ya, tapi namanya sama-sama Imron. Ketika lahir pertama anak perempuan, ya. Lalu lahir kedua anak laki-laki. Nah, yang kedua ini yang namanya Harun itu lahir di tahun yang tidak dibunuh. Lahir anak ketiga Musa. Musa lahir di tahun di mana perintah untuk membunuh itu ada. Jadi yang diselang-seling itu Nabi Harun lahir di tahun yang pas lagi tidak tahun dibunuh. Nabi Musa bertepatan dengan tadi yang ganjil genap. Nah, kisah inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nabi Musa. Jadi kalau ada ditanya, kenapa ya waktu kisah Nabi Musa itu kok Bani Israel menjadi budak? Ya, Bani Israel menjadi budak di sana. Budaknya Firaun. Itu kisahnya. Ya, yang tadi runutan yang tadi saya sampaikan. Sampai akhirnya Nabi Musa, ya, dengan segala kisahnya yang masyhur sekali, akhirnya bisa sampai ke istana Firaun yang kala itu belum ketahuan kalau itu adalah keturunan Bani Israel. Sampai akhirnya nanti ya Firaun punya firasat, ini Bani Israel, bukan Kipti, karena ada dua suku saja dan beda. Suku Kipti hitam, ya, suku Kipti itu kulitnya hitam. Nah suku ini kulitnya putih, kan jadi gampang kan dilihatnya. Kalau ini kayaknya nggak mungkin kalau ini Kipti. Tadinya sudah pingin untuk dibunuh juga ini kemungkinan besar Bani Israel, cuman karena kala itu belum ada teknologi DNA aja, tapi udah kelihatan. Ya kalau coba bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala itu menguji Nabi Musa. Ya kalau misalkan di daerah itu kulitnya semua sama sawo matang gitu ya aman lah ya. Ini enggak, udah satu beda, satu hitam, satu putih, satu pesek, satu mancung, satu lurus rambut, satu keriting, kan langsung kelihatan. Maka ketika alhamdulillah ya Asiyah kala itu mampu untuk bisa menjadi bentengnya Nabi Musa, yang akhirnya membuat Firaun gak berani untuk cawe-cawe. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ini ya dengan istri kok kadang-kadang di rumah masih kalah, aman, Firaun saja. Itu sama Asiyah aja tunduk. Gitu ya.
Padahal itu udah urusan genting negara yang akan membahayakan kedudukannya gitu kan. Tapi kata Asia, stop, jangan sentuh anak ini. Firaun ya, sami'na wa ata'na. Ini sekelas Firaun. Ya mencoba untuk, ada beberapa kisah-kisah juga kan. Ada yang mencoba untuk bilang sama prajurit-prajurit, intinya prajurit-prajurit pilihannya gimana caranya bikin makar supaya Musa dibunuh, Musa dibunuh. Nggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Asiyah yang ada di sisi Nabi Musa, sehingga Asiyah pun dianugerahi keimanan. Ya. Sehingga cerita, di dewasanya ketahuan, tapi pas ketahuan juga punya perkara ini Nabi Musa. Pas ketahuan bahwa itu adalah Bani Israel, pas Nabi Musa lagi jalan, dan ketika jalan melihat ada Kipti dan Bani Israel yang lagi berseteru. Datanglah ini Nabi Musa. Wahai Musa, kamu yang Bani Israel dengan saya. Saya dizalimi oleh Kipti ini. Karena memang kala itu Bani Israel budak. Dan Kipti ini orang yang satu suku dengan Firaun, maka kezaliman orang-orang Kipti ini di mana-mana. Lalu Nabi Musa datang, apa yang dilakukan? Begini. Yang Kipti ini seolah melawan. Kamu jangan sembarangan. Walaupun kamu orang istana, tapi kamu Bani Israel. Intinya terjadi ketegangan. Nabi Musa wakazahu, nampar, ditampar, nggak diapa-apain, ditampar, Pak, ditampar. Begitu ditampar, ngguling, mati yang ditampar. Nabi Musa fisiknya luar biasa. Makanya Bani Israel nanti dalam perjalanan mereka menuju ke Palestina, kalau sudah melotot Nabi Musa, diem semuanya. Sampai Samiri sendiri yang memiliki kesaktian gitu ya. Begitu yang Nabi Musa selesai. Nabi Harun pernah digoncang-goncang begini, kata Nabi Harun, stop, ini bisa mati nih. Kenapa? Kekuatan fisik yang luar biasa. Nah, disinilah prahara meruncing antara Firaun dengan Bani Israel. Kenapa? Karena Musa membunuh Kipti. Kala itu belum ketahuan siapa yang membunuh. Tapi ketika saat itu ternyata mati Kipti ini dan perkaranya dengan Bani Israel, maka seolah kala itu Musa, nggak lama dari itu Allah takdirkan Bani Israel yang tadi itu bermasalah, bikin masalah dan bikin onar lagi. Ini berarti masalahnya bukan di Kipti, berarti masalahnya di mana? Di Bani Israel. Musa datang lagi kala itu, padahal sudah mulai merebak, desas-desus Firaun sudah tahu bahwa yang membunuh adalah Musa, cuman belum dapat buktinya aja. Lagi ramai di situ, langsung Nabi Musa mendatangi Bani Israel ini. Langsung dipegang pundaknya. Kamu jangan bikin masalah lagi. Tapi begitu digitukan karena takut nanti ditampar mati, teriaklah Bani Israel ini, Musa, apakah kamu akan menampar seperti kamu dulu menampar Kipti sehingga dia mati? Orang sepasar tahu semua. Ternyata Musa yang bunuh Musa. Mau disampaikan ke Firaun, Nabi Musa akhirnya belum jadi nabi kala itu, belum jadi nabi. Punya inisiatif untuk pergi dari sana. Ya, belum jadi nabi tapi sudah jadi orang soleh, jadi orang soleh. Karena keluarganya Imron, ayahandanya soleh, Yukabat ibundanya soleh, kakaknya soleh, ini Bani Israel soleh. Ada yang bertanya, soleh kok membunuh? Ini bukan bunuh, ini adalah pembunuhan tak disengaja, karena memang bukan mau membunuh kan. Di dalam syariat kita juga ada hukumnya ketika pembunuhan itu tidak disengaja. Ada pembunuhan sengaja, ada yang pembunuhan tidak sengaja kan. Ada hukumnya tersendiri, bukan dihukum mati. Apalagi ini pembunuhan tidak sengaja dengan cara yang tidak seperti membunuh, cuma ditampar, mati. Makanya hati-hati Pak, kalau yang punya fisik tinggi jangan nampar, takut nanti kayak Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pergi dan kala itu bertaubat kepada Allah. Di saat pergi, nah disinilah bingung mau pergi kemana. Ya, ini perginya terus pergi kemana? Nggak tahu. Nabi Musa belum pernah keluar kemana-mana. Ya. Ada beberapa riwayat lah, dengan berbagai macam riwayat. Ada yang Hasan, ada yang Israiliyat, ada yang apa. Sampai akhirnya ditunjukkan Nabi Musa ini pergi menuju kemana? Pergi menuju ke daerah selatan Sinai, yang nanti akan berjumpa dengan Nabi Syu'aib. Bagaimana kisahnya dan bagaimana nanti kondisi Bani Israel, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, karena waktunya tidak cukup. Nanti ini belum keluar Yahudi belum ketahuan di mana. Ya, ini masih Bani Israel semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa lebih mendapatkan titik terang ya di mana Yahudi posisinya, sehingga ketika di zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah itu udah nggak ada lagi Bani Israel, yang ada
Yahudi. Nah ini ceritanya yang mau kita ambil ini, di mana Yahudi ini kok munculnya Bani Israel, terus yang 11 hilang, yang muncul tinggal satu, padahal kan namanya Bani Israel itu 12. Yahudi salah satunya. Yahudi itu diambil dari Yahuda, keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Kalau anak pertama Ribo'un, berarti kalau mau disebut pengikutnya atau anak keturunannya Ribo'uni. Anak kedua Sam'un, berarti anak keturunannya Sam'uni. Anak ketiga Lewi, berarti anak keturunannya Lewi. Anak keempat Yahuda, berarti anak keturunannya Yahudi. Tapi di mana ya? Nabi Yusuf punya keturunan. Harusnya kan ada juga Yusufi, ada Benyamini. Tapi kenapa kok sekarang yang masyhur hanya Yahudi? Mana yang 11 yang lain? Apakah ditelan bumi? Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah manapun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.